Kita beralih ke informasi lainnya. Budidaya rumput laut menjadi mata pencaharian yang potensial di wilayah pesisir. Guna menaikkan kualitas dan kuantitas produksi rumput laut, teknik kultur jaringan dikembangkan menghasilkan bibit rumput laut yang unggul yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar rumput laut di dunia. Dengan meningkatnya kebutuhan rumput laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pun mengembangkan teknologi kultur jaringan guna meningkatkan produksi bibit rumput laut seperti di kawasan pesisir Lampung Selatan. Rumput laut kini menjadi komoditas yang bernilai ekonomi tinggi khususnya bagi para petani pesisir. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa proses pembibitan rumput laut hingga proses panen. Kira-kira seperti apa prosesnya? Mari ikuti saya. Rumput laut dengan teknik kultur jaringan memiliki keunggulan dibanding dengan bibit biasa karena bibit teknik kultur jaringan bisa menghasilkan jumlah lebih banyak dari bibit biasa. Di Laboratorium Balai Besar Perikanan Budidaya Laut ini, metode kultur jaringan yang menumbuhkan individu baru dari potongan jaringan akan menghasilkan bibit berkualitas dengan membawa sifat-sifat bagus yang diinginkan. Kultur jaringan ini bisa dipakai oleh para petani kurang lebih 15-20 siklus. Sekitar 2-3 tahun dengan asumsi apabila nanti siklus panennya mereka harus mensisihkan minimal 10% dari hasil panen yang dipakai kembali untuk bibit di siklus berikutnya. Bibit-bibit unggul rumput laut jenis kotoni yang dihasilkan lalu dikembalikan ke habitatnya beradaptasi dengan air laut dalam keramba jaring apung. Setelah diadaptasi di keramba jaring apung selama sekitar 1 hingga 2 bulan, bibit rumput laut jenis kotoni akan tumbuh dengan rumpun yang lebih lebat dan siap didistribusikan kepada para pembudidaya. Budidaya rumput laut menjadi komoditas yang menjanjikan bagi warga pesisir Lampung Selatan. Mayoritas warga memanfaatkannya sebagai mata pencaharian, tak terkecuali para wanita. Nah, pemirsa, saat ini ibu-ibu petani rumput laut sedang melakukan proses pengikatan rumput hasil dari kultur jaringan. Nantinya setelah diikat, rumput ini kemudian akan ditanam di lautan. Disinilah proses penanaman bibit rumput laut dilakukan menggunakan tali dan botol bekas. Ya pemirsa, inilah rumput laut jenis kotoni hasil dari budidaya dengan teknik kultur jaringan dengan umur tanam 1 bulan. Jika kita lihat struktur dari hasil rumput laut dengan metode kultur jaringan ini memiliki struktur rumpun yang lebih lebat dan lebih kuat dan memiliki berat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis-jenis yang lainnya. Dan tentunya ini juga sangat berdampak secara ekonomis bagi para petani. Rumput laut jenis kotoni dari hasil kultur jaringan digemari banyak perusahaan atau pabrik untuk dimanfaatkan dalam industri pangan, kecantikan, hingga farmasi. Selama sebulan, pembudidaya rumput laut bisa memanen lebih dari 150 ton rumput laut dalam berbagai kondisi, baik basah maupun kering. Kalau kultur jaringan ini kan lebih bagus itu kan cabangnya lebih banyak. Terus gitu kan timbangannya agak lumayan berat. Jadi saya yang senangnya dikembangin kujar ini kan pabrik menyukai kujar. Yang dibutuhkan keluar juga kan dari Lampung ini yang masuk itu kujar kultur jaringan. Seperti saya kirim bibit ke Kota Agung, ke daerah Pulau Seribu. Dengan pengembangan yang optimal, mulai dari pembibitan, peningkatan kualitas dan produksi, rumput laut diharapkan menjadi salah satu komoditas andalan baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor sektor kelautan dan perikanan sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat. Dari Ketapang, Lampung Selatan, Vito Erlangga, Abdul Rashid melaporkan.